Tapi yang menarik Ya. juga, masih masih terkait dengan itu, Pak. Dua tokoh yang lain, dua tokoh partai tersebut, dari PDIP, juga melakukan eh, apa ya, menyampaikan pernyataan yang mirip-mirip dengan apa yang disampaikan, yang dilakukan oleh Mas Budiman, yaitu quote unquote mengendorse Pak Prabowo. Ada Effendi Simbolon di salah satu acara apa namanya, keluarga besar marga Bataknya yang mengundang Pak Prabowo. Kemudian ada satu lagi putranya Pak Jokowi, justru Gibran, di satu occasion gitu ya. Yang menarik adalah keduanya langsung dipanggil dan keduanya langsung diberikan teguran dan sebagainya oleh DPP. Tentunya ini kita analisis dari luar saja, Bapak, dari luar, saya dari luar dan sebagainya. Tapi di kasus Budiman sepertinya tidak ada panggilan itu, meskipun sempat disebut akan dipanggil, tapi sampai sekarang setelah lebih dari 3 minggu belum ada panggilan, belum ada teguran secara resmi dan sebagainya. Seakan-akan ada upaya, ada digantung gitu ya. Tidak jelas nih. Itu menurut Bapak, apakah PDIP, DPP-nya sengaja membiarkan seperti itu, atau ada hal lain yang ini Pak? Ini agak unik karena. Melihat apa ya, mengamati politik ini memang kita harus apa namanya, tidak bisa hitam putih. Kadang-kadang Hmm, eh, Dewan Pimpinan Pusat itu suka ini double standar untuk menghandle kasus yang sama, dan itu biasalah. gitu ya. Jadi Itu hal tidak ada biasa lah. istimewanya ya. Cuma kita harus melihat dari sisi luar begini loh. Hmm, Sebenarnya yang terjadi dengan sikap yang ditunjukkan oleh Simbolon maupun Budiman Sujatmiko hmm, ini menurut saya di internal PDIP ada masalah serius. gitu ya. Hmm. Masalah serius. Masalahnya apa, saya kira ya mereka hanya hanya mereka dan Tuhan Dan yang Tuhan tahu. yang tahu. Iya, 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 Kan iya, betul. daripada kita mengatakan oh si ibu ini begini, Iya, enggak lah, iya. nanti Kita 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 tidak juga tidak punya kapasitas untuk kita tidak hmm, punya kapasitas, dan kita juga tidak ingin merusak hubungan kita dengan teman-teman di PDIP. Kan kader partai ini kan rata-rata mereka bukan orang tolol, Pak. yes. Orang-orang yang hebat dalam arti, bayangkan ya, menjadi pengurus partai itu Mhm, keluar uang, mhm. bekerjanya luar biasa, Iya, iya. Iya. kadang-kadang tidak dihargai, Mhm, mhm, tapi mereka kok mau ada di partai itu. mhm, Nah, mhm. kenapa? Karena ada sebuah cita-cita bahwa ini adalah tempat mereka berjuang secara politik. Yes. Tapi tentunya ada harapan-harapan di dalam sana. Kultur Mhm, demokrasi yang dijanjikan. Faktanya yang kita lihat, partai politik itu kini telah menjadi milik keluarga, Pak. mhm, Coba mhm. kita lihat. Yes, yes. Partai yang ini milik keluarga A. Partai yang ini sudah menjadi milik keluarga B. Oke? Mungkin yang satu lagi ini, Nasdem juga mungkin akan menjadi partai keluarga juga. Ya, kemudian apalagi? Hmm. Eh, Perindo, Perindo. Perindo sudah menjadi partai keluarga Sudah. juga. Sudah Hmm. menjadi. Coba siapa lagi nih? PDIP Eh, partai keluarga. Golkar, Mas. Kalau Golkar itu apa namanya, Faksi, faksi faksi, dalam faksi. faksi. Jadi ada faksinya si ini, faksinya, dan saya kira mereka Yes, lebih sehat lah. yes, Kemudian yes. P3 juga Hmm. oke. Ya. Hmm. PAN bagaimana, Pak? Maka PAN juga akan menjadi milik keluarga Zulkifli Hasan itu, sepertinya. Sepertinya. Saya tidak Sepertinya. akan bicara partai satunya lagi ya. Yang jelas Oh, sudah oh, partai oh, keluarga. itu dari awal sudah jadi Itu partai dari awal. keluarga. Itu dari awal partai Partai keluarga. sudah jadi. Ya kita nanti kan juga akan ditinggalkan publik kan oleh pemilih. Kan kita sudah lihat partai-partai yang ditinggalkan kan sudah banyak juga kan. Iya, 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 iya. Yang menarik ini PDIP, Pak. Yang menarik PDIP. Gimana, Pak? Gimana? PDIP itu sekalipun mereka apa, kita anggaplah partai keluarga lah itu, yang jadi turun temurun. Mungkin besok saya nggak tahu ketua umumnya, mungkin Puan atau siapa, saya nggak tahu. Tapi ada yang menarik dari PDIP, Pak. Mhm. PDIP ini eh, mereka adalah sebuah partai yang lahir dari faksi-faksi partai Kristen, Pak. Iya, iya, iya. Jadi PDIP itu
satu-satunya menjadi partai rumahnya orang Kristen, Pak, atau Hmm, politisi Kristen. Itu menjadi rumah besar uh, kaum Nasrani ada di sini. Ini ya, menarik, ya. Pak. Sehingga PDIP itu untuk turun menjadi 10%, 7% nggak mungkin. Mhm, Nggak mungkin, mhm. Pak. Mereka tetap selalu eksis. Dan mungkin mereka itu akan selalu besar. Karena itu mereka punya segmen atau captive market, Pak. Ya, Ditambah bas, lagi dengan memang orang-orang yang loyal kepada Bung Karno. yes, yes. Dan mereka yang memang juga dari background Iya, iya, nasionalis ya. Mhm, iya. mhm, Jadi mhm. eh, kalau kita mengatakan bahwa PDIP itu akan menjadi partai kecil, nggak mungkin, Pak. Ya. Ya itulah. Menjadi partai keluarga lah semua. Mhm, mhm. Nasdem itu jadi partai keluarga juga. Iya, iya. Yang saya sangat sayangkan ya apa ya? Itu ya Demokrat ya. Demokrat itu sempat sempat berhasil membangun kultur partai modern melalui apa namanya? Terpilihnya dulu Anas Urbaningrum dan Andi Malarangeng ya sebagai Hmm. ketua umum dan sekjen kalau saya tidak salah ingat. Saat itu Andi sekjen atau bukan ya? Iya. Jadi begini Mas Hasto, dengan Hmm. sistem politik kita, memang partai politik itu sudah menjadi ATM, Pak. Hmm. ATM dari partai atau ATM dari keluarga pemilik partai, Pak. Hmm. Bayangkan ya, kita ambil nih, kalau misalnya partai politik itu punya anggota DPR 1.500 orang. Yes. Kemudian mereka punya gaji katakanlah 25 juta Yes. atau 30 juta. Hmm. Kemudian ada ketentuan dari partai. 30% harus disetorkan ke DPP. Hmm. Oke? Artinya anggaplah 7,5 juta atau 7 juta. Ya, ya. Kalikan. Kemudian kalikan dengan anggota DPR-nya 1.000 aja deh, jangan Hmm. 1.500, Ya. 1.000. Artinya setiap bulan Setiap itu bulan. masuk uang 7,5 miliar, Pak. Yes. Dikalikan dengan 5 tahun. Ya. Dan disitulah kemudian ketua umum dengan leluasa menggunakan uang itu dengan sulit dikontrol. Begitu Anda mencoba untuk mengontrol itu, Anda dipersoalkan, Anda dijauhi, dan saya pernah melakukan itu. Saya pernah Hmm. melakukan kontrol keuangan partai, Pak. Mereka Hmm. laporkan saya ke Barreskrim Oh pencemaran iya. nama, Oh. pencemaran nama baik. Jadi memang belum lagi uang pilkada, Pak. Nah ini oke, Hmm. kita kita cerita ini Nah, nah, menarik nah, nih. ini menarik, menarik, Nah, ini menarik. menarik. Hmm. Menjadi pimpinan partai itu memang nikmat sekali. Hmm. Kenikmatan dari pimpinan partai itu pertama dari memang dari sistem perpolitikan kita yang segalanya ditentukan oleh ketua umum partai atau oleh DPP. Hmm. Pertama, Pak, soal kontribusi partai. Hmm. Kalau partai politik kita itu katakanlah jumlah anggota DPRD-nya 2.000 orang, Hmm. 2.000 orang. Hmm. Kemudian diwajibkan mereka menyetor kontribusi ke partai 30%. Hmm. 30% dari misalnya gaji mereka 30 juta. Berarti Hmm. kan 10 juta, Pak. Yes. Oke. 10 juta itu disetorkan ke Jakarta. Nah, kalau tidak nyetor di PAW, jadi terpaksa harus nyetor. Jadi begitu disetorkan 30%-nya dari 30 juta, berarti kan 10 juta. Kalikan dengan jumlah anggota DPR-nya Ya. ada 2.000. Tapi ada juga yang jumlah anggota DPR-nya cuma ada berapa? 500, 300. Hmm. Untuk Hmm. DPRD kabupaten kota ya, Pak. Yes, yes. Kalau kita kalikan dengan 2.000 anggota DPR, Hmm. kemudian dengan 10 juta, 20 miliar setiap bulan Ya. diterima oleh ketua partai. Dan Masuk ke mana? pertanggungjawabannya tidak ada yang tahu ya. Uh, Hanya Tuhan yang tahu. pertanggungjawabannya hanya ketua umum dan beberapa segelintir orang itu saja. Dan kalau Anda coba-coba mempertanyakan uang itu, Anda menjadi bagian yang menjadi musuh dari Hmm. ketua umum. Dan ini Yang pola yang kedua, ada di di hampir semua semua partai, partai.
Semua partai, Pak. Kemudian yang kedua, Pak. Bukan cuman hampir, tapi semua. Semua partai. Semua partai. Kemudian ada satu lagi, Pak. Uang Ah. pilkada. Hmm. Kalau misalnya mereka punya anggota DPR di sebuah kabupaten, Hmm. Hmm. itu punya anggota DPR 5, Hmm. artinya kan mereka sudah bisa mencalonkan anggota bupati atau wali Hmm. kota. Yes. Yeah. 5 anggota DPR ini, Pak, kalau mereka tidak punya kandidat yang mereka akan usung, Hmm. itu akan dijual, Pak. Satu kursi itu 500 juta. Jadi kalau dia punya 5 kursi, 2,5 miliar, 2,5. Pak. Hmm. Nah, sehingga kita kalau hitung, Pak, Hmm. sebuah partai politik itu pada saat pilkada Ada dikalikan dengan 600-an kota 500, kabupaten. Ya, 500 atau 400 kabupaten kota, Pak. 600 Bapak Pak. kali Lebih tepatnya 640 something. 600 kabupaten kota, Pak. Dikalikan Hmm. dengan sekian miliar, Pak. Maka uang yang ada di partai itu kurang lebih 1 triliun lebih, Pak. Ditambah lagi Hmm. dengan pendapatan yang bulanan ini. Hmm. Jadi menjadi ketua umum partai itu mereka punya uang rata-rata 1,5 sampai 2 triliun, Pak. Hmm. Orang rebutan, Pak, menjadi ketua umum partai. Segala cara mereka gunakan untuk itu. Dan Hmm. kalau Anda mencoba untuk bertanya tentang keuangan partai, Pak, Anda adalah menjadi musuh ketua umum. Musuh ketua umum. Belum lagi, belum lagi dana-dana apa ya di DPR RI itu ada juga dana yang saya tahu betul lah itu Hmm. optimalisasi, anggaran optimalisasi. Itu juga sama. Itu sudah dikutip oleh fraksi. Ada yang 5%, ada yang 3%, tergantung Hmm. negosiasi. Ya, itu Hmm. juga uang yang ada di sana jumlahnya itu tergantung jumlah kursi. Kalau Hmm. kita punya kursi 50 atau berapa, maka dana optimalisasi yang diberikan oleh negara yang Hmm. akan dikelola oleh dana Oh, tadi aspirasi Pak. tadi Hmm. Hmm. itu jumlahnya bisa mencapai 1 triliun, Pak. Nah, satu Hmm. triliun ini dikelola oleh Banggar, Pak. Hmm. Dikelola oleh fraksi dan lain-lain. Itu lagi di luar yang saya sampaikan tadi. Makanya itu dahsyat sekali, Pak. Ini saya kira video ini akan beredar luas ini. Aduh, 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 aduh. Ya, Hah, gawat.